Satu perbuatan kasih yang menyentuh hidup seseorang, mengubah hidup seseorang, dan seseorang itu membuat perbedaan yang besar. Anda nggak tahu, ketika Anda membantu seseorang di tepi jalan, Anda memberi makan, mungkin itu harapan dia terakhir. Mungkin dia sedang bilang begini, kayaknya sudah nggak ada Tuhan dalam hidupku. Tetapi ketika Anda memberikan dia satu perhatian, satu senyuman, satu tepukan, dia merasa, masih ada orang loh yang peduli sama aku. Saya ingat almarhum Danang dan istrinya, Wiwin masih ada tinggal bersama kami di gereja yang di Kupang. Saya ingat betul bahwa kehadiran kami pada waktu itu tepat pada waktunya. Sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya bilang sama tim, kalian cepat temui Danang sama Wiwin. Saya nggak tahu kondisi mereka seperti apa, aku nggak sempat, kalian pergi cepat. Dan mereka beritahu bahwa mereka udah diusir dari rumahnya, mereka nggak punya tempat, oleh karena kebaikan hati mereka membantu teman, tapi dicurangi, akhirnya pihak bank menyita rumah mereka. Kebaikan hati seringkali berisiko. Tetapi never stop, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Dan dalam kondisi krisis seperti itu, Danang sempat berpikir, almarhum dia udah meninggal. Aku mau ninggalin Tuhan. Tuhan gak ada. Tiba-tiba tim pastoral hadir. Yes. Mereka langsung hubungi saya bilang, segera pindahkan mereka tinggal di gereja. Hari itu mereka pulih. Mereka tahu ada Tuhan yang mengasihi mereka. Biarlah gereja kita menjadi gereja yang terkenal berbuat baik. Sentuhan-sentuhan kecil yang kita lakukan buat seseorang, mungkin kita anggap itu hal something biasa saja. Tetapi ketika kita lakukan dengan penuh kasih dan di waktu yang tepat, itu menjadi sebuah mujizat yang saat itu diperlukan orang itu. Talenta-talenta yang ada padamu, keterampilan-keterampilan yang ada padamu bisa menjadi perbuatan baik bagi orang lain. Ada satu ministry di Amerika untuk tunawisma. Ministry itu memberi kesempatan buat semua anak-anak Tuhan berbuat baik. Yang bisa masak, dia akan masak. Mungkin seminggu sekali dia jadi volunteer untuk memberi makan tunawisma. Ada oma-oma mereka gak bisa masak. Mereka bisa tapi mereka kurang berminat dimasak. Tapi mereka bisanya menjahit. Mereka tawarkan diri, aku mau jahit. Baju-bajunya si tunawisma. Mereka itu bajunya lusuh, tas-tasnya robek. Itu berharga loh buat mereka. Kalau kita buang aja sudah, gak usah pergi vermak-vermak. Kita mah gengsi kalau ke tukang vermak kayaknya gengsi ya. Tapi bagi tunawisma itu harta. Jadi please ya, jangan buang-buang pakaian-pakaianmu. Ya mungkin bagi Anda itu gak pakai, tapi ada orang yang perlu. Oma-oma yang 70-an tahun, mereka mulai menjahit pakaian-pakaian. Jahit bed covernya. Jahit pokoknya semua yang ada hubungan kain-kain yang robek-robek, sobek-sobek. Mulai tambah armadanya 2-3 orang sampai 30 penjahit. Mesinnya yang tadi sederhana gak bisa menjahit banyak, menjadi banyak mesin. Karena jemaat-jemaat mulai sumbang mesin, 1 mesin, 2 mesin jahit, 3 mesin jahit. Dan hal yang istimewa dari pelayanan mereka bukanlah sekedar menjahit. Setelah mereka menjahit, mereka menyetrika pakaiannya, menyetrika semuanya, rapi, celana dan lain sebagainya. Lalu mereka mengantar kepada para tunawisma yang nunggu barang mereka dikerjakan itu. Dengan rasa hormat dan pelukan. Tunawisma itu nangis sejadi-jadi, mereka berkata, kami diperlakukan berharga sebagai manusia. Come on.
harap saudara terjamah dengan kisah-kisah ini. Karena terus terang, kebanyakan orang gereja tidak melakukan hal sederhana seperti ini. Khotbah kita terlalu ada di atas langit dan kita lupa bahwa kita harus membawa kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang bermasalah, yang punya kebutuhan. Kita berpikir kita lebih bermasalah dan kita perlu perhatian orang lain. Oh ya, kita punya pergumulan. Kita punya kebutuhan. Tapi ketika kita seperti janda Sarfat yang peduli dengan kebutuhan Elia, maka Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Tapi seringkali kita punya alasan gak punya waktu. Kita punya alasan gak punya uang. Tapi kita menghabiskan banyak waktu di YouTube. Kita punya banyak waktu di Facebook, di media sosial. Kita gak punya waktu menemani seorang sakit di rumah sakit. Kita gak punya waktu untuk membesuk seorang janda. Kita gak punya waktu. Janda muda jangan dibesuk ya. Maksudnya laki-laki jangan membesuk janda muda. Saya bicara ini janda-janda yang paham maksud saya. Oh, ada banyak cara dan banyak kesempatan untuk kita berbuat baik.